punya prospek bagus dan banyak permintaan dari pasar ekspor. Inilah yang terlintas di benak Heri Sudarmono saat berbicara tentang rumput laut. Menurutnya, sebagai emas hijau perairan Nusantara, sudah sepatutnya komoditas ini dilirik mengingat Indonesia adalah negara maritim dengan garis pantai terpanjang di dunia. Tekadnya makin kuat setelah muncul keprihatinan bahwa pembudidaya rumput laut tak begitu sejahtera. Terlebih dari salah satu koleganya yang sedang bekerja di Taiwan menyebut bahwa emas hijau bisa dihargai begitu tinggi di pasar internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Sudarmono. Saya sebagai Ketua Koperasi Agar Makmur Sentosa yang berlokasi di Desa Telocor, Kecamatan Jabon, Sidoarjo. Koperasi kami berdiri mulai tahun 2023, masih muda, tepatnya pada bulan Februari tahun 2023. Saat ini koperasi kami mempunyai 82 anggota dengan luas area budidaya sekitar 400 hektar. Saat ini produksi kami sekitar 250-300 ton per bulan, dengan insya Allah ada penambahan terus ini, penambahan anggota maupun area budidaya, karena tahun depan target kami bisa memproduksi sampai dengan 1000 ton per bulan. Sebetulnya ini ada ketidaksengajaan ya, jadi kebetulan ada beberapa teman yang meminta kami untuk mengelola sebuah koperasi karena berlatar belakang daripada keprihatinan daripada banyak petani di mana harga terlalu fluktuatif. Kalau saya bilang memang kita perlu suatu wadah atau semacam asosiasi atau apapun namanya, agar petani ini punya kekuatan untuk di pasar untuk penjual harga jualnya. Jadi berangkat dari situ, dan saya lihat juga setelah saya melihat potensi daripada rumput laut ini ternyata cukup besar, sehingga kami memberanikan diri dengan waktu itu dengan 12 orang anggota untuk mendirikan Koperasi Agar Makmur Sentosa. Tujuan kami adalah kami ingin agar masyarakat pembudidaya, terutama anggota ini, bisa sejahtera. Karena mereka sebagai produsen, ya mohon maaf, saya lihat kok belum sejahtera ya, karena harga banyak dipermainkan, padahal sebetulnya potensi daripada rumput laut di luar ini, karena boleh dikatakan 80% itu banyak diekspor, itu besar sekali. Tapi kami melihat kok petani ini masih belum berdaya, atau boleh dikatakan belum sejahtera. Nah, dari situ kami mencoba untuk mulai pemasarannya, dan alhamdulillah pada bulan April kami sudah MOU dengan sebuah perusahaan yang cukup besar dari Australia, namanya Ulu ya. Insya Allah tahun depan mereka akan mendirikan pabrik pengolahan di Jawa Timur. Jadi dari situ ini saya pikir cukup baik sekali, karena kebutuhan dia nanti kedepannya itu bisa sampai 1000 ton per bulan. Nah, dari situ akhirnya kami saat ini fokus untuk meluaskan area budidaya dengan menambah anggota dan menambah area budidaya, supaya nanti begitu pabrik mereka berdiri, kami sudah bisa mensuplai kebutuhan mereka. Kami berharap dengan pasar yang sudah jelas, harga akan stabil baik. Sehingga dari situ insya Allah tujuan kami, keinginan kami agar masyarakat pembudidaya, terutama petani rumput laut, itu akan semakin membaik. Saya kira itu yang melatar belakangi ini semua. Perkenalan kami dengan rumput laut ya memang belum lama, tapi saya pikir kuncinya adalah di pasar. Itu yang sudah kami indikan. Ya, karena itu tadi, karena memang kebutuhan pasarnya cukup tinggi, dan setelah saya terjun di rumput laut, saya baru tahu bahwasanya turunannya itu banyak sekali. Jadi rumput laut ini yang Australia ini dia akan non-food, dia akan membuat dari gerasi larian menjadi bioplastik.
turunannya banyak sekali, sehingga kami yakin bahwasanya prospek daripada rumput laut atau kita sebut emas hijau ini, prospek kedepannya akan sangat baik, terutama di Sidoarjo. Karena seperti yang disampaikan oleh Dinas Perikanan, potensi daripada lahan yang bisa digarap untuk Sidoarjo, untuk rumput laut itu bisa sampai 15.000 hektar. Sedangkan yang sekarang baru digarap itu tidak lebih dari 2.000 hektar. Nah, jadi masih ada potensi untuk dikembangkan rumput laut ini, apalagi nanti kalau sudah tahun depan Ulu memang betul-betul sudah bikin pabrik di sini seperti yang direncanakan semula, kebutuhannya cukup besar. Bahkan mereka di tahun 2026 akan membutuhkan sekitar 100.000 ton per tahun. Semakin besarnya kebutuhan, semakin besarnya demand, otomatis pasti harga akan tergantung. Nah, makanya koperasi ini harus betul-betul kuat, karena kedepannya koperasi juga berkeinginan untuk mendirikan pabrik. Ini cita-cita kami, jadi selain kami memasarkan produk rumput laut kering, kami juga bercita-cita ingin mendirikan pabrik pengolahan. Dengan komposisi saham terbesar dimiliki koperasi. Karena apa? Sekali lagi tujuan kami awal adalah mensejahterakan pembudidaya. Jadi walaupun petani yang tingkat bawah pun mereka akan bilang, oh itu saya juga punya saham di pabrik itu. Artinya selain mereka dapat keuntungan dari jual rumput laut ke koperasi, mereka dapat SHU, di satu sisi mereka juga punya saham di pabrik pengolahan. Logikanya pasti mereka juga dapat pembagian keuntungan. Nah, itu yang ya kami berharap sih kami mayoritas saham di situ. Tapi kita juga tahu diri, kita melihat nanti kemampuan kita seperti apa. Kalau memang tidak bisa ya kita akan menggandeng investor. Tapi tetap koperasi harus punya saham di situ. Beberapa tahun bergelut dengan rumput laut membuat Heri jadi menyadari tata niaga komoditas emas hijau ini. Menurutnya, harga Gracilaria, jenis rumput laut yang mereka budidayakan bisa lebih tinggi jika mereka ditawarkan secara langsung kepada mitra atau tanpa perantara tengkulak. Nomor satu daripada sebuah usaha adalah pasar ya, jadi marketing ya. Kami menggandeng beberapa relasi, termasuk dengan salah satu pengusaha dari Taiwan. Kebetulan beliau sudah lama tinggal di Indonesia dan mereka punya channel di Taiwan maupun di Cina. Seperti kita tahu, Cina ini kebutuhan rumput lautnya cukup besar, kebutuhan mereka, sehingga beliau membantu koperasi untuk bisa langsung ekspor ke sana. Beliau jadi membantu untuk mencarikan buyernya. Dan ini sudah berjalan. Kami sudah ada buyer sebetulnya di sana, ada 3 buyer, salah satunya grupnya Sinopharm. Tapi kami masih menunggu NOREC atau GACC. Jadi kalau nggak salah General Admission of China Custom. Jadi izin untuk masuk ke sana. Kecil, terus terang kecil, itu kalau kita ngomong paling sekitar 25%, 30%. Hampir 70% itu banyak keluar. Sehingga pada saat ini di mana Cina mulai mungkin mereka alasannya mereka juga panen raya atau gimana, mereka agak mengurangi. Sekarang stok melimpah, harga turun sekali seperti itulah. Kami juga nggak mau seperti itu. Kalau seandainya nanti kami punya pabrik pengolahan sendiri, kita bisa memproses daripada hasil daripada petani kita untuk diproses sendiri. Karena harganya jauh, Mas. Kalau jadi tepung agar kalau nggak salah 200 sampai 250.000 per kilo. Dibandingkan harga rumput lautnya yang cuma 7.000, 8.000 per kilo. Tapi ini kan terus terang butuh investasi. Nah, koperasi memang sekarang kita umur aja baru 9 bulan ya kira-kira ya, karena bulan Februari. Jadi ya insya Allah lah dengan kemauan, dengan tekad semua anggota maupun pengurus, insya Allah itu bisa realisasi dengan segera. Ya, terus terang dengan keberadaan koperasi ini mereka akan lebih gampang menjual ya. Jadi komitmen kami, koperasi akan membeli dengan harga pasar, di mana ada perbedaan dengan anggota. Jadi anggota harga lebih baik daripada non anggota. Dan kami melakukan pembayaran secara cash.
Tidak ada utang, tidak ada tempo, karena kami tahu kebutuhan anggota kami untuk cash flow-nya mereka, untuk keuangan mereka. Jadi mereka merasakan merasakan manfaatnya sekali. Apalagi dalam waktu dekat koperasi akan dapat bantuan eksavator, di mana eksavator ini fungsinya adalah memperbaiki tambak-tambak yang tidak produktif. Jadi kami kemarin sudah sampaikan ke beberapa petani yang non-anggota dan mereka akan bergabung dengan koperasi dengan harapan tambak mereka diperbaiki dengan eksavator sehingga bisa produksi. Nah, produksinya itu nanti yang akan masuk di koperasi. Nah, dengan bantuan koperasi ini nanti kita istilahnya tidak ada pembayaran untuk sewa, tapi nanti hasilnya kita bagi hasil dengan koperasi. Dengan ketentuan mereka harus jadi anggota koperasi. Jadi mereka sendiri-sendiri jual ke pengepul, jual ke pemodal lah, istilah pemodal. Sehingga konsekuensinya harga ya tidak akan pernah baik, karena mereka diatur. Nah, koperasi ini kan punya kita sendiri sebetulnya. Toh harga jual mereka juga akan tahu, nanti ekspor harganya ya berapa. Kelebihannya kan juga untuk anggota semua. Kalau kita ngomong potensi ekspor terbesar, permintaan daripada rumput laut terbesar itu di Cina. Cina besar sekali kebutuhan mereka. Kami kemarin orang kami sudah ke sana, jadi sudah survei ke sana. Dari tiga perusahaan itu mereka permintaannya per bulan hampir 500 ton per bulan, satu pabrik. Lah kalau tiga bisa dihitung kira-kira berapa. Dan alhamdulillah mereka sangat surprise dengan kedatangan tim kami ke sana, orang koperasi yang ke sana, karena selama ini belum pernah dari pihak produsen langsung ke mereka. Selama ini yang datang adalah, ya mohon maaf, broker, perantara, eksportir yang mereka tidak punya kolam budidaya sendiri. Jadi kalau tidak salah dari informasi teman yang kemarin berangkat ke Cina, mereka akan kunjungan balik ke tempat kami untuk melihat fasilitas produksi kami, gudang kami. Mudah-mudahan dalam waktu dekat juga Norek atau GACC kami segera keluar, karena mereka sudah order sebetulnya. Ada 8 kontainer sudah ada order, tinggal mereka juga ikut bantu ke pemerintah mereka agar segera diterbitkan GACC untuk Koperasi Agar Makmur Sentosa itu. Nah, selain itu kami juga lagi menjajaki India, karena selain Cina, India cukup besar permintaannya. Kita sudah kemarin ada agent dari India yang sudah kontak dengan kami. Mudah-mudahan dalam waktu dekat juga ini, karena mereka tidak mensyaratkan semacam Norek. Jadi kami bisa langsung, seperti kami kemarin ke Australia, tanpa Norek, kita bisa langsung ekspor ke Australia. Hanya Cina aja yang mensyaratkan Norek ini. Karena percaya mereka tak sendirian, Harry dan 12 rekannya makin bersyukur setelah pemerintah juga memperhatikan nasib mereka. Mulai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur serta Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, khususnya Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan atau PDS-PKP, terus mendampingi para pembudidaya dalam proses administrasi koperasi. Saya kira cukup besar ya support daripada KKP selain masalah perizinan, karena untuk kita bisa ekspor sendiri kita harus ngurus SKP atau surat keterangan kelayakan produksi, kemudian setelah itu kita harus mengurus HACCP, kemudian kita harus punya CPIB ya, CPIB itu sertifikat kelayakan budidaya lah, kira-kira seperti itu. Itu peran KKP cukup besar sekali. Itu yang dari segi administrasi ya, dari segi legalitas. Kemudian dari segi fisik mereka sangat bantu kami dalam bentuk bantuan peralatan dan juga pinjaman lunak dari LPM UKP. Kami sudah mendapatkan itu untuk penguatan permodalan daripada koperasi. Karena seperti yang kita tahu, koperasi baru berdiri bulan Februari 2023, sehingga simpanan pokok dan simpanan wajib kami masih sangat kecil. Sedangkan kebutuhan kami untuk membeli rumput laut dari anggota itu cukup besar. Sehingga kemarin alhamdulillah kami dibantu sama LPM UKP untuk permodalannya. Dan ke depan mudah-mudahan untuk pendirian pabrik
Kita juga dibantu nanti sama LPMKP karena membutuhkan investasi yang cukup besar. Jadi persyarat kami sebetulnya cukup mudah. Nomor satu adalah yang pasti harus ber-KTP Sidoarjo. Kemudian yang kedua adalah memiliki lahan budidaya, baik milik sendiri maupun sewa. Jadi itu aja, dan melakukan kewajiban untuk simpanan pokok dan simpanan wajib ya yang tiap bulan itu. Sederhana sebetulnya seperti itu. Jadi nggak terlalu berbelit-belit untuk menjadi anggota koperasi, karena memang kami tidak akan betul-betul mau mencari anggota sebanyak mungkin ya. Karena saya yakin dengan banyaknya anggota itu kita akan semakin kuat. Karena apa? Bahan baku kita sudah pegang menguasai. Karena mereka harus punya tambak, entah itu milik sendiri maupun sewa. Dulu itu mau jual itu kesulitan, Pak. Jadi kita jual ke pabrik sana, terus itu untuk penagihannya juga kesulitan, Pak. Nah, dengan adanya koperasi ini kita satu pintu, terus masalah keuangan juga alhamdulillah enak gitu, Pak. Jadi itu yang dirasakan petani sekarang, Pak. Satu kendalanya pasti kena tipu, Pak, dari broker-broker itu. Pasti itu. Jadi banyak, Pak, jadi ambil rumput, terus dia bilangnya harga sekian, terus ternyata kita tagih gak sesuai dari perjanjian yang awal gitu, Pak. Gak konsisten lah gitu. Di situ banyak penipuan lah di situ, Pak. Jadi setelah adanya koperasi ini, semua petani itu jadi enak, terus bisa saling membantu lah, Pak, gitu. Jadi saya dulu itu pernah satu trek, Pak, hilang, Pak, dari broker itu. Waktu itu saya cuma kenal 2 minggu lah di situ, Pak. 2 minggu, terus kita percaya aja lah, Pak, gitu. Terus setelah itu kita timbang-timbang, dia bawa kabur dah. Jadi kita cari sudah nggak tahu, soalnya kontak-kontaknya juga nggak ada, Pak. Perbandingannya gini, Pak, kalau ke koperasi kita terjamin, Pak. Setelah kita nimbang, terus kita ke kantor, terus nota-notanya juga jelas, Pak, gitu. Pembayarannya juga jelas, Pak. Jadi kita langsung lewat rekening, Pak, rekening koperasinya, Pak, gitu. Kalau ke broker kan enggak, Pak, kita langsung cuma lisan aja, Pak. Waktu itu cuma 3, Pak. Waktu itu, Pak, cuma 3. Jadi saya, terus sama Abah Kohar, terus sama Pak Udin waktu itu, Pak, teman saya, Pak, itu. Terus kita kok enak ikut koperasi gitu loh, Pak. Kok jadi apa ya, jadi nyaman lah, Pak. Kita terjamin lah, Pak. Kita jual gak kebingungan lah, Pak, gitu, Pak. Terus teman-teman tanya, Mas gimana koperasi? Alhamdulillah kalau koperasi saya jamin aman kok, gitu ya. Di situ terus nambah sampai 82 itu, Pak. Jadi kita nimbang langsung dibayar, Pak, sama koperasi. Mungkin telatnya 2 hari lah, Pak, kan tunggu proses dulu gitu. Modal kebetulan waktu itu sebelum ada ada uang ya, kita taruh aja dulu, terus ada penjual, kita proses, terus kita jual, begitu ada untung baru itu buat pembelian, Pak. Ada bantuan dari LPUKP itu. Sebesar 2M waktu itu. Nah, di situ langsung bisa jalan. Sebelumnya sih cuma koperasi kayak saya, cuma naruh aja, Pak. Kita taruh barangnya, terus diproses, terus kita jual, diproses kita jual, batinnya kita lupukin, baru kita belikan sama petani-petani yang baru ikut itu, Pak. Gotong royong lah intinya, Pak, dulu, Pak. Terus ada bantuan itu, terus koperasi bisa jalan sampai sekarang itu. Untuk terus terang, untuk harga ekspor yang saya tahu selama ini itu lebih baik daripada harga lokal. Jadi bukannya kita mau mematikan produksi dalam negeri, enggak. Kami sebetulnya pengen agar pabrik dalam negeri ini juga bisa memberikan harga yang terbaik untuk koperasi, untuk petani, maksud saya gitu. Kami kemarin sudah menawarkan ke beberapa pabrik untuk pembelian harga flat dalam waktu 1 tahun. Karena seperti kita tahu, pada saat musim hujan itu harga rumput laut akan sangat tinggi karena suplainya kurang. Karena seperti kita tahu, rumput laut ini prosesnya perlu pengeringan, perlu sinar matahari.
Sebaliknya pada saat musim kemarau seperti ini, itu harga rumput laut akan turun. Karena apa? Suplainya sangat tinggi. Nah, kami sebetulnya sudah menawarkan ke salah satu pabrik pengolah rumput laut dalam negeri yang cukup besar dan berpengaruh. Maksud kami menawarkan, ayo kita kontrak harga dalam waktu 1 tahun. Jadi tidak ada menang, tidak ada kalah. Dalam waktu 1 tahun itu harga flat. Kami menawarkan seperti itu. Dari pihak koperasi, kami akan mendapatkan harga yang cukup baik dan kami tinggal fokus untuk di budidayanya aja, untuk memenuhi kontrak mereka. Cuman ini belum ada tanggapan yang positif. Sebetulnya kami pengen seperti itu. Kalau memang dalam negeri harganya cukup baik, walaupun sedikit di bawah harga ekspor, kami pengennya seperti itu. Cukup tinggi sekali ya. Ini contoh kata aja ya. Awal dulu kita ekspor kan terus terang kita belum ada GACC ke Cina awal itu. Kita pinjam nama. 1 kontainer 25 feet itu kita harus membayar fee itu sekitar 23 juta. Berarti hampir 1.000 karena 1 kontainer itu 25 ton. Jadi begitu kita datang bawa sampel 2 jam udah keluar itu hasilnya. Dan hasilnya kalau kita kan cuman kadar air dengan kebersihan. Mereka langsung keluar dalam bentuk gel. Mereka udah tahu berapa rendemennya. Sebenarnya kuncinya kan di rendemen. Dan mereka appreciate dengan produk kami, ternyata rendemen kami cukup baik yang Sidoarjo ini. Kalau nggak salah 10% mereka kemarin. Jadi mereka langsung ngasih harga dengan kualitas yang mereka mau seperti itu. Luar biasa. 2 jam mereka udah keluar hasilnya. Langsung ketahuan ini berapa kandungan rendemennya. Ini yang ya ini teknologi balik lagi seperti itu. Sehingga mereka tidak abu-abu, artinya mereka membeli sesuatu produk yang sudah pasti seperti itu. Karena kami tahu ada beberapa daerah yang kelihatan fisiknya rumput lautnya bagus, tapi ternyata rendemennya rendah. Nah, Sidoarjo ini beruntung karena kondisi perairan, kondisi geologis itu hampir sama dengan Palopo hasilnya. Sementara ini kan barometernya Palopo ya untuk Grasilaria. Dan ternyata produk kami mereka bilang 11-12 dengan Palopo. Nah ini cukup menggembirakan sebetulnya. Koperasi sebagai organisasi ekonomi dimiliki dan dioperasikan untuk kepentingan bersama. Asas kekeluargaan yang menjadi landasan operasionalnya memungkinkan masyarakat memiliki daya tawar yang begitu kuat di dalam pasar. Sebagai salah satu kekuatan ekonomi negara, pemerintah juga terus mendorong pendirian koperasi, tak terkecuali di sektor kelautan dan perikanan. Sebagian usaha sektor kelautan dan perikanan saat ini masih menjalankan usahanya dalam wadah kelompok seperti Pok Lasar, Pokdakan atau KUB yang masih sifatnya informal. Tentu pemerintah sangat mendukung upaya membentuk usaha kelompok ini menjadi usaha yang formal. Salah satu bentuknya adalah koperasi. Koperasi Agar Makmur Sentosa merupakan salah satu dari 22 koperasi yang telah ditingkatkan status kelembagaannya oleh Ditjen PDS PKP pada tahun 2023 yang semula hanya dalam bentuk kelompok pengolah ataupun pemasar. Koperasi Agar Makmur Sentosa adalah salah satu contoh nyata bahwa koperasi dapat menjadi pendorong utama dalam pemberdayaan ekonomi lokal. Koperasi Agar Makmur Sentosa telah memainkan peran yang sangat penting dalam mengembangkan sektor perikanan di Provinsi Jawa Timur, khususnya di Desa Tlocor, Kabupaten Sidoarjo. Koperasi ini bukan hanya menjadi pusat pengumpulan dan distribusi hasil panen rumput laut bagi anggotanya, tetapi juga menjadi kekuatan penggerak untuk peningkatan kesejahteraan pembudidaya rumput laut Grasilaria di Kabupaten Sidoarjo. Di samping itu, Koperasi Agar Makmur Sentosa tidak hanya memberikan manfaat ekonomi kepada anggotanya, tapi juga memberikan dampak positif bagi ekonomi lokal. Penjualan hasil panen yang adil dan stabil tidak hanya menguntungkan pembudidaya rumput laut, tetapi juga menggerakkan perekonomian pembudidaya rumput laut di Desa Tlocor, Kabupaten Sidoarjo. Tentunya usaha-usaha yang masih dalam bentuk wadah kelompok yang masih informal perlu kita tingkatkan ke depan menjadi lembaga usaha yang formal, seperti halnya contoh dari koperasi
agar makmur sentosa ini. Harapan kami ke depan pengembangan koperasi, peningkatan kelembagaan koperasi ini bisa menjadi langkah untuk meningkatkan kemampuan ekonomi daerah di wilayah tersebut.